Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya akhwati fillahi, a'azzani Allahu wa iyyakunna wa hafizakunna Allahu haitsu ma kuntunna. Fi hadzal yaumi nuwasilu wa nastamir fi darsina al-imla. Pada hari ini insyaallah akan dimulai atau akan diteruskan, akan dilanjutkan pelajaran kita, pelajaran imla. Sebelumnya kita sudah membahas pembahasan yang terakhir adalah tentang alif tanwinun nasbi. Alif tanwinu an-nasbi, yaitu tentang penulisan alif setelah harokat mansubain, fathatain, setelah harokat fathatain, ya. Contohnya seperti kitaban, ya, maka nanti akan ditulis kaf, ta, alif, ba, dan alif, ya. Jadi setelah fathatain itu ada alif. Ustadz kasih penjelasan secara ringkas biar jelas, yaitu alif tanwinun nasbi itu ditulis, ya, di setiap kata yang diakhiri dengan fathatain. Tapi tidak semua kata ditulis alif ketika akhirnya fathatain an. Ada beberapa tempat yang tidak boleh ditulis alif tanwinu an-nasbi. Di antaranya adalah yang disebutkan, ya, di halaman 25, ya. Lihat nomor 1 yang di bold. La tuzadu alifu tanwinin nasbi fi. Tidak boleh ditambahkan alif tanwinun nasbi di yang pertama, di kata yang diakhiri dengan ta marbutah. Contohnya di sana adalah maktabatan sama syaja'atan. Maka tan sama tan di situ tidak boleh ditambah alif tanwinun nasbi. Harus seperti itu, tidak boleh ditambah. Kemudian yang kedua adalah kata yang diakhiri dengan alif al-maksurah, alif yang seperti ya. Contohnya fatan. Contohnya apa? Fatan. Maka tidak boleh setelahnya itu ada alif. Kemudian yang ketiga, kata yang diakhiri dengan hamzah. Kata yang diakhiri dengan hamzah yang sebelum hamzah itu ada alif. Contohnya kalimat ma'an, binaan, samaan, ya, dan lain-lain, ya. Lihat kata ma'an. Di sana ada hamzah yaitu an, dan sebelum hamzah ini adalah alif, ya. Maka tidak boleh ditambah alif tanwinu an-nasbi. Kemudian yang terakhir adalah kata yang diakhiri dengan hamzah yang terletak di atas alif. Contohnya seperti nabaan di situ. Nah, 4 tempat inilah yang tidak boleh ditambahkan alif tanwinun nasbi meskipun kata ini diakhiri dengan fathatain. Nah, berarti tempat-tempat selain itu maka boleh ditambah, ya. Nomor 2 coba lihat. Tuzadu alifu tanwinin nasbi fi, ditambah alif tanwin nasab di yang pertama mu'zamil asma'i, di kebanyakan, di mayoritas nama-nama, kata nama. Ghairi ma sabaqa dzikruha fil ula, selain yang disebutkan di atas tadi. Contohnya, ya, banyak. Malakan, kitaban, ruzan, qalaman, sayyara, misbahan, samakan, burtuqalan, tufahan,
dan banyak lagi. Himaron, hisonan, kalban, dajajan. Nah, semuanya itu di akhirnya ketika fathatain maka akan ditambah alif. Kemudian yang kedua itu adalah al-ismu al-muntaha bihamzatin. Isim yang diakhiri hamzah dan sebelumnya adalah huruf yang sukun. Contohnya juz'an atau mar'an atau mil'an. An di akhir itu akan ditambah alif ya. Karena itu kok kaidahnya. Coba lihat yang contoh di halaman 25. Contoh yang pertama itu di situ ada dua kolom. Kolom yang sebelah kanan kita itu adalah al-amsilah al-ula, dan kolom yang di sebelah kiri kita adalah al-amsilah as-saniyah. Fananzur ila al-amsilati al-ula wa hiya amsilatun lil kalimati allati la tuzadu alifu tanwinin nasbi. Di kolom yang contoh yang al-amsilah al-ula ini adalah contoh-contoh yang katanya tidak bisa ditambahkan alif tanwinun nasbi. Baik, Ustadz akan bacakan dan juga terjemahan ya. Antuna bisa tulis artinya di bukunya, supaya lebih banyak memperbanyak kosakata bahasa Arab. Yang pertama itu azhara al-jundiyu syaja'atan nadiratan fil harbi. Nah, azhara al-jundiyu, telah nampak seorang jundi, prajurit. Syaja'atan, nadiratan. Nah, di sini lihat. Syaja'atan sama nadiratan di situ diakhiri dengan fathatain tapi tidak ditambah alif. Karena apa? Karena diakhiri dengan ta marbutah. Nah, syaja'atan yang berani, nadiratan yang jarang, fil harbi di peperangan. Nah, coba lihat contoh yang kedua. Ra'aitu fatan yahmilu ummahu fawqa dhahrihi. Ra'aitu, aku melihat, aku telah melihat. Fatan, pemuda. Lihat sini fatan tidak ditambah alif lam, tidak ditambah alif tanwinun nasbi karena diakhiri dengan alif maksurah. Yahmilu ummahu fawqa dhahrihi. Yahmilu, membawa, ummahu, ibunya, fawqa, di atas, dhahrihi, punggungnya. Nah, lihat situ tidak ada perubahan. Nomor 3, coba lihat. A'addallahu al-jannata jazaan liman amana bihi. A'addallahu, a'adda itu Allah menyiapkan. Allah menyiapkan al-jannata, surga, jazaan. Lihat an di situ diakhiri fathatain tapi tidak ditambah alif tanwinun nasbi karena diakhiri dengan hamzah, dan sebelum hamzah itu adalah alif yang mati. Jazaan artinya balasan. Liman amana bih, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Coba lihat nomor 4. Sami'tu min akhi naba'an yusirrun nafsa. Sami'tu, aku telah mendengar, min akhi, dari saudara laki-lakiku, naba'an. Lihat situ naba'an tidak ditambah alif tanwinun nasbi karena diakhiri dengan hamzah yang terletak di atas alif. Naba'an artinya berita. Yusirru an-nafsa, artinya yusirru adalah menyenangkan, an-nafsa jiwa. Nah, itu contoh kata-kata yang tidak bisa ditambah oleh alif tanwin nasbi. Kemudian lihat yang kedua. Contoh yang kedua adalah kata-kata yang bisa ditambahkan alif tanwinu nasbi. Nomor 1. Qara'at talibu kitaban mufidan. Murid itu membaca kitaban mufidan. Lihat kitaban dan lihat mufidan. Di situ ditambah akhirnya alif setelah ada fathatain ya. Setelah ada fathatain. Kitaban mufidan artinya buku yang bermanfaat. Nomor 2.
hafiztu juz'an wahidan minal Qur'ani. Hafiztu, aku telah menghafal. Juz'an, juz. Wahidan, satu, aku telah menghafal satu juz minal Qur'ani, dari Al-Quran. Lihat, juz'an wahidan, juz'an ditambah alif, wahidan ditambah alif tanwinun nasbi. Nomor 3, hal wada'ta syai'an fid durji. Hal, apakah, wada'ta, kamu telah meletakkan, syai'an, sesuatu, fid durji, di laci. Nah, lihat syai'an, kata syai'an itu yang harus diperhatikan. Nah, syai'un, kalau syai'an berarti akan ditambah alif tanwinu an nasbi. Kemudian contoh yang terakhir, arsaltu ilaiha wardan wa zuhuron. Arsaltu, aku telah mengirim, ilaiha, kepadanya, perempuan, wardan wa zuhuron. Wardan wa zuhuron ditambah alif tanwinu an nasbi. Wardan wa zuhuron artinya adalah bunga. Dua-duanya artinya adalah bunga. Baik, akhwati fillah, di bawahnya itu ada faedah. Sebuah faedah yang perlu kita ketahui. Ya. Apa katanya faedahnya? As-sahihu, yang benar, anna fathatai tanwini nasbin. Anna, bahwasannya, fathatai, harokat fathatain yang dipunyai oleh tanwinu nasbin itu, ya, fathatain yang sebelum alif itu, yang alif sebelum alif tanwinu nasbi itu, tudu'ani fauqal harfi, itu harus diletakkan di atas huruf alladzi qabla alif, yang sebelum alif, walaysata fauqal alif, dan bukan di atas alif, ya, li'annahu huwal munawwan walaysa, karena huruf yang sebelum alif itulah yang tanwin, bukan alifnya yang tanwin, ya. Adapun alif tanwin nasbi bukan tanwin, tapi itu hanya tambahan saja. Maksudnya apa faedah ini? Nah, coba antuna lihat kata zuhuron di atas, yang di contoh yang keempat, zuhuron. Lihat, zuhuron, sudah kelihatan yang di atas di nomor 4, zuhuron. Nah, lihat ronnya. Nah, kata faedah tadi disebutkan apa? Fathatainnya itu harus ditulis di atas huruf sebelum alif. Jadi huruf sebelum alif di kata zuhurun adalah ro. Berarti fathatainnya itu ditulis di atas ro, bukan ditulis di atas alif, karena ron itulah yang tanwin, bukan alif yang tanwin. Nah, seperti itu faedah yang disebutkan oleh pengarang di buku ini. Naam. Bismillah walhamdulillah. Kemudian akhwati fillah, kita masuk ke dalam pelajaran baru. Ad-darsu at-tasi'. Nadkhul ila darsin jadidin fi maddatil imla fi darsi at-tasi'. Kita masuk ke pelajaran baru di pelajaran imla. Ad-darsu at-tasi', pelajaran ke-9. Tentang apa pelajaran ke-9 ini? Ya, tentang alamatut tarqimi, tanda-tanda baca. Tanda-tanda baca. Apa itu tanda-tanda baca? Ya, disebutkan di buku ini. Usahakan baca, lihat di layar atau tidak di buku antuna semua. Ad-darsu at-tasi' ini ada di halaman ke-28. Di halaman ke-28. Alamatut tarqimi, tanda-tanda baca. Apa itu? Nah, di bawahnya disebutkan
hiya alamatun, itu adalah tanda-tanda, wudi'at, yang diletakkan, asna al-kitabati, ketika, asna itu ketika, al-kitabati menulis, ketika menulis. Untuk apa? Apa tujuannya? Ya. Kata pengarang, yuqsadu biha, bertujuan untuk tashilu fahmin nassi alal qari. Tashil, mempermudah, fahmin nassi, memahami nas, memahami bacaan, alal qari, kepada pembaca, alal qari, kepada mana? Kepada pembaca. Nah, kemudian apa lagi? Wa ma'rifati ma yuriduhul katibu min ma'anin wa afkarin. Dan juga wa ma'rifati, untuk mengetahui, wa ma'rifati, untuk mengetahui, ma yuriduhul katibu, apa yang diinginkan oleh penulis tersebut, min ma'anin wa afkarin, dari artinya atau dari pikiran sang penulis tersebut. Nah, itu adalah yang dimaksudkan dengan tanda baca ya. Dalam bahasa Indonesia pun sudah ada, kita pelajari tanda baca. Nah, wa alamatuhu al-ma'lufatu hiya, dan tanda-tandanya itu adalah, tanda-tandanya yang terkumpul adalah, nah di sini ada 1, 2, 3, 4 tanda baca yang disebutkan di halaman 28 ini. Al-alamatul ula, tanda yang pertama adalah al-fasilatu. Al-fasilatu. Lihat di situ tandanya, tanda petik ke bawah, itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Artinya adalah koma. Koma bahasa Arabnya al-fasilatu. Al-fasilatu. Kemudian tanda yang kedua adalah an-nuqtatu. Tanda titik ya, titik. An-nuqtatu, titik. Kemudian tanda ketiga adalah an-nuqtatani, dua atau titik dua ya. Titik dua yang berdiri, bukan yang tidur. An-nuqtatani. Yang keempat, al-alamatur rabi'atu al-fasilatu al-mantuqatu ya. Al-fasilatu al-mantuqatu. Tandanya seperti itu. Koma di atas dan titik di bawah ya. Namanya dalam bahasa Arab al-fasilatu al-manqutatu. Koma yang mempunyai titik ya. Koma yang mempunyai titik, al-fasilatu al-manqutatu. Kalau dalam bahasa Indonesia Ustaz nggak tahu, mungkin kalau ada yang tahu bisa memberikan faedah di grup ya, bisa memberitahukan di grup kelas. Baik, itu adalah 4 tanda yang wajib kita kenal ya ketika kita menulis sebuah tulisan. Nah, coba lihat di bawahnya, kita sama-sama untuk membahas apa kegunaan tanda-tanda alamat di atas tadi. Di situ ada judul ya. Judulnya adalah al-bi'tsatu. Judulnya adalah al-bi'tsatu. Al-bi'tsatu itu adalah pengutusan. Nah, al-kalimat al-jadidatu, kosakata baru. Di antaranya adalah ta'abbada, yata'abbadu, artinya beribadah. Ta'abbada, yata'abbadu, artinya beribadah. Gharun, artinya gua. Qari'un, artinya pembaca. Al-bi'tsatu, utusan. Bidayatun,
permulaan. Alamatun artinya adalah tanda. Ustaz akan baca ininya, teksnya, kemudian Ustaz juga akan menerjemahkannya dan menjelaskan tanda-tanda baca di situ. Indama artinya ketika, indama artinya adalah ketika, kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira'in. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yata'abbad beribadah fi ghari Hira'in, di gua Hira. Ja'ahu Jibril alaihi salam fi surati rajulin. Ja'ahu, datanglah kepada Rasulullah Jibril alaihi salam fi surati rajulin, dalam bentuk manusia. Wa qala lahu, dan Jibril pun berkata kepada Rasulullah, Iqra, bacalah, ya. Di situ ada tanda baca apa? An-nuqtatan, ya. 2. Iqra. Faqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan apa? Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Faqala lahu Jibril, maka Jibril pun berkata kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari gumpalan darah. Iqra wa rabbukal akram, Iqra, bacalah, wa rabbuka al-akram, dan Tuhanmu adalah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari kamu dengan pulpen. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia dari apa yang mereka belum tahu. Kita lanjutkan. Wa kana hadzal yaumu, dan hari ini, bidayata, permulaan, bi'atsatir rasul sallallahu alaihi wasallam, terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat hadhil ayatu, dan ayat ini, awwala ma nazala minal qur'ani al-karimi, adalah yang paling pertama, yang paling pertama, ma nazala, yang turun dari Al-Qur'an Al-Karim, ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nahnu, dan kami, naqidu haflatan adatan, kami naqidu mengadakan, naqidu mengadakan, haflatan adatan, perayaan, adatan kebiasaan, perayaan adat, Lailatas Sabi'i Ashar, pada malam ke-17 min syahri Ramadan, di bulan Ramadan, li dzikri hadhihi al-waqi'ati, untuk memperingati, li dzikra, untuk memperingati, hadhihi al-waqi'ati, peristiwa ini, asyahirah, peristiwa yang terkenal ini, asyahirata, terkenal. Indana biwaqi'ati nuzulil Qur'an, yang dinamakan dengan peristiwa nuzulul Qur'an, ya. Nuzulul Qur'an. Nah, tadi di sana kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa tanda baca yang 4 itu ditulis di teks tersebut. Nah, coba kita lihat. Al-bahsu, pembahasan yang bisa kita ambil dari teks tersebut. Coba antuna lihat dari kata-kata atau kalimat-kalimat berikut ini yang ada di teks yang sebelumnya. Unzur ila, lihatlah ke al-jumalil atiyah, kalimat-kalimat berikut ini, fin nassi as-sabiq, di teks yang sebelumnya. Indama kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira'in, ja'ahu Jibril alaihi salam fi surati rajulin qala lah.
Ada 3 rangkaian kata di sini dan semuanya dipisah dengan al-fasilah, dengan koma. Kata pengarang bisa antum lihat di layar atau dibuka antunna. Ini sudah halaman ke-29. Tajid, kamu akan mendapatkan bainal jumali, di antara kalimat-kalimat itu, hadhil alamah, tanda ini, yaitu tanda koma. Wa tusamma al-fasilata, dan dinamakan al-fasilah. Wa tudha'u katsiran, dan biasanya, dan tudha'u di diletakkan, katsiran biasanya, dan biasanya diletakkan atau dan banyak diletakkan, bainal jumalil qasirati, di antara kalimat-kalimat yang pendek, allati, yang tukawwinu, yang menjadi jumlatan tawilatan murakkabatan, yang menjadi kalimat yang panjang. Jadi koma ini biasanya ditulis di antara kalimat-kalimat pendek yang kalimat-kalimat pendek dari paragraf yang panjang. Kemudian wanzur, dan lihatlah, ilal ibarat allati tahtaha khattun wahidun fin nassi sabiq, dan lihatlah ilal ibarat, di kata-kata, kalimat-kalimat, allati tahtaha khattun wahidun, yang di bawahnya itu ada satu garis, ya. Mana satu garis? Yaitu waqala lahu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Jibril. Nah, ada garis satu. Nah, kemudian kata pengarang, wanzur ilal ibaratil lati tahtaha khattun wahidun fin nassi sabiq. Tajid, kamu akan mendapatkan, ba'daha, setelah nas tersebut, setelah kalimat tersebut, hadhil alamah, kamu akan mendapatkan setelah kalimat tersebut tanda ini, yaitu nuqtatan. Wa tusamman nuqtataini, dan dinamakan titik 2. Wa tudha'u, dan diletakkan, ba'da kalimati, setelah kata qala au yaqul, setelah kata berkata, ya. Setelah kata qala au yaqul. Lihat sini di atas tadi, ya. Yang di garis satu, yang diberikan satu garis, wa qala lahu, kemudian ada 2 titik. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada 2 titik. Faqala lahu Jibril, kemudian ada 2 titik, karena di situ ada qala. Atau yaqul. Nah, kemudian lihat juga, wanzur ilal ibarat allati tahtaha khattan. Lihatlah dari kalimat-kalimat yang tahtaha khattani isnan, yang di bawahnya di garis 2, fin nassi as-sab, di teks yang sebelumnya. Coba lihat apa saja di situ. Yang diberikan 2 garis adalah allamal insana ma lam ya'lam, sama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, katanya tajid, kamu akan mendapatkan ba'daha, setelah kalimat itu, hadhil alamah, tanda ini, yaitu tanda titik. Wa tusamman nuqtata, dan dinamakan dengan nuqtah, titik. Wa tudha'u, dan diletakkan titik ini, fi nihayatil jumlati tammati, di akhir kalimat yang sempurna. Wa fi nihayatil faqrati, dan di akhir faqrah, di akhir paragraf. Nah, itu kegunaan titik untuk mengakhiri kata kita, untuk mengakhiri kalimat. Kemudian wanzur, kemudian lihat lagi, ilal ibarat, kepada kalimat, allati fil faqratil akhirah, yang ada di paragraf terakhir, yang di sini, ya. Wa nahnu naqidu haflatan adatan lailatas sabi'a asyara min syahr ramadan
lidzikra hadhil waqi'ata syahirata indana biwaqi'ati nuzulil Qur'an. Di sini pun disebutkan ya, di dalam kurung naqidu haflatan adatan lailatas sabi'i asyara min syahr Ramadan lidzikra hadhil waqi'ah. Tajid, kamu akan mendapatkan bainal jumali, di antara dua kalimat ini, hadhil alamah, yaitu tanda ini, tanda koma dengan titik ya. Wa tusamma al-fasilah al-manqutah, yang dinamakan koma yang bertitik. Wa tudau baina jumlataini, dan biasanya diletakkan baina jumlataini, di antara dua kalimat, takunu tsaniyatu sababan lil ula ya. Biasanya tanda al-fasilah al-manqutah itu, titik dan tanda titik koma itu biasanya diletakkan di antara dua kalimat. Kalimat yang kedua ini biasanya menyebutkan sebab kenapa terjadi sesuatu di kalimat yang pertama. Seperti tadi disebutkannya, naqidu haflatan adatan lailatas sabi'a asyara min syahr Ramadan. Kami mengadakan perayaan pada tanggal 17 Ramadan, lidzikra, karena untuk memperingati hadhil waqi'ah, peristiwa ini. Berarti kalimat yang kedua yang setelah al-fasil al-manqutah itu adalah sebab ya, atau illah, alasan kenapa dibuat haflah, perayaan. Nah, seperti itu adalah kegunaan tanda-tanda baca. Baik, kita telah membahas tadi tentang 4 tanda tersebut. Nah, untuk al-qaidah yang ada di kotak itu, Ustaz akan memberikan penjelasan dengan bahasa Indonesia dengan singkat. Nanti Antuna bisa mencatatnya supaya lebih paham ya, lebih paham. Nah, untuk tanda al-fasilah koma ya, itu biasanya pembaca itu berhenti ketika koma, hanya berhenti sejenak, nah tidak lama. Dan biasanya koma ini diletakkan di antara kalimat-kalimat yang pendek, yang mana nanti akan menjadi sebuah paragraf yang panjang. Kemudian koma ini juga biasanya diletakkan di antara kata dan, di antara kata dan, bainal ma'tuf wal ma'tuf alaihi ya, kata dan. Contohnya misalnya disebutkan al-kalamu yanqasimu ila thalathatin. Kalam itu terbagi menjadi 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun wa fi'lun wa harfun, atau ismun fi'lun harfun, tidak perlu pakai dan ya. Jadi di antara ismun, koma, fi'lun, koma, wa harfun. Nah, seperti itu kegunaan al-fasil atau koma. Kemudian untuk nuqtah, kemudian yang kedua adalah an-nuqtatu, titik. Maka untuk titik, ketika seorang pembaca membaca teks dan mendapatkan titik di bacaannya, maka dia harus berhenti dengan berhenti yang sempurna untuk mengambil nafas untuk membaca yang lanjutnya. Biasanya titik ini diletakkan di akhir kalimat yang sempurna atau di akhir paragraf di akhir paragraf yang menunjukkan bahwasannya kalimat itu telah sempurna, telah difahami atau telah sempurna ya. Itu untuk titik. Kemudian untuk yang alamat tanda ketiga adalah an-nuqtatan, 2 titik.
itu biasanya diletakkan atau dipakai di dua tempat, yaitu diletakkan setelah ada qala dan yaqulu. Misalnya Rasulullah berkata atau Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman titik dua, ya. Rasulullah bersabda titik dua, Abu Bakar berkata titik dua, misalnya fulan berkata titik dua. Nah, seperti itu. Atau yang kedua diletakkan diletakkan untuk menjelaskan pembagian. Misalnya contohnya ad-dahru yauman, waktu itu ada 2 hari. Ad-dahr itu ada 2 hari. Atau misalnya kelas PTA ada 3.2. Jangan disebutkan PTA 1, PTA 2, PTA 3. Nah, seperti itu. Atau misalnya struktur organisasi PTA 2.2, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, tanda keempat adalah al-fasilatu al-manqutah, ya, tanda koma dan titik. Itu biasanya seperti yang kita jelaskan tadi di atas, diletakkan di antara dua kalimat, yang mana kalimat yang kedua itu memberikan penjelasan atau memberikan sebab kenapa dilakukan yang kalimat yang pertama. Ya, contohnya misalnya tadi di sini ada lagi contoh di sini yang di nomor 4 dalam kurung harramallahu riba. Allah telah mengharamkan riba. Li'annahu yazidul ghaniyya ghinan. Karena itu akan menambahkan seseorang yang kaya menjadi kaya, wal faqiru faqran, dan orang yang miskin menjadi miskin. Lihat di situ, setelah kalimat harramallahu riba ada titik dan ada koma titik. Setelah itu li'annahu, karena jadi kalimat yang kedua ini setelah titik koma titik ini menjelaskan sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Nah, itu adalah akhirnya ini adalah maudhu kita pada hari ini, yaitu tentang tanda baca. Adapun tugasnya adalah di halaman ke-30. Di halaman ke-30 di situ ada at-tadribat, latihan-latihan. Ya. Coba buat latihan yang pertama, at-tadribu al-awwal. Uktub al-jumal al-atiyah. Tulislah kalimat berikut ini, wada' alamat at-tarqim, dan letakkan tanda baca al-munasibah yang sesuai, badalan min hadhil alamah, dengan menggantikan alamat garis miringnya. Nah, di sana kan ada kalimat tapi di situ ada garis miring. Nah, setiap garis miring yang ada itu diubah menjadi tanda baca yang sudah kita pelajari, ya. Nah, tanda baca yang sudah kita pelajari. Nah, antuna kerjakan yang at-tadribul awal, ada 1, 2, 3, 4 dan 6. Ada 6 soal di situ. Jika ada mufrodat yang belum paham, bisa lihat di kamus buku atau kamus elektronik, atau bisa langsung ditanyakan oleh Ustadz di grup insyaallah ta'ala. Dan juga jangan lupa catatan ringkasan yang Ustadz jelaskan tadi, yang terakhir, yang Ustadz jelaskan di kotak ini. Di kotak ini kan Ustadz jelaskan di akhir, antuna catat, kemudian catatannya ditulis dan dikirim seperti biasa, dikirim lewat nomor Ustadz. Hadza ma aqulu lakum fi hadza al-yaum, nantahi wa kadzalika naktafi. Kita cukupkan bidu'ai kafarati al-majlis, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.